Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah evaluasi pendidikan agama Islam. Eh, Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berusaha untuk memberikan dasar-dasar kepada Anda sebagai mahasiswa program S2 PAI untuk eh, memiliki kemampuan pengetahuan dan juga psikomotorik yang bersumber dari konsep tentang evaluasi pendidikan agama Islam. Adapun yang akan kita bahas nanti, yang saya nanti akan kirimkan dalam bentuk RPS dan juga juknis tentang penugasan, itu adalah pertama tentang kajian buku-buku referensi yang terkait dengan evaluasi pendidikan, termasuk di dalamnya adalah evaluasi pendidikan agama Islam. Yang kedua, pengkajian terhadap instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020 atau IASP 2020. Kemudian yang ketiga itu nanti akan lebih banyak juga mengkaji tentang eh, penyusunan evaluasi pembelajaran menggunakan higher thinking order skills atau HOTS. Nah, ini akan menjadi bagian dari pembahasan kita selama 1 semester ini. Nanti setelah perkuliahan saya akan kirimkan desainnya, termasuk juga isi dari seluruh apa yang menjadi tugas-tugas Anda. Ada kegiatan di kampus Tarhib Ramadan. Emang sebagai apa dia? Ini Wendy, Robi, kenapa ini? Izin Bapak, Wendy itu jadi pengurus DKM yang stay di masjid setiap hari, Masjid Kampus 2. Oh iya, oke. Oke, pertama saya sampaikan dulu tentang jadwal ya, jadwal dulu nih. Ini bahan RPS yang belum saya kirim, nanti saya kirim ketika sudah selesai. Nih. Uh, Anda bisa lihat di sini, kita ada, ini masih kosong, nanti saya akan isi jadwal kosong ini apa saja. Kalau ini pertemuan pertama, ini adalah penyampaian RPS dan juga kontrak ya. Kemudian di sini paparan dosen. Nah, untuk pertemuan ketiga minggu depan, itu kan hari Selasa tanggal 12. Itu kalau tidak salah itu warna merah itu di kalender. Nah, berarti ini tidak ada perkuliahan, cuti. Tapi di tanggal 19 ini bulan puasa, 19, 26, dan tanggal 2. Ini sudah masuk ke minggu kedua bulan puasa. Ini berarti pertemuan ketiga, keempat, kelima. Di sini masih paparan dosen. Ini sudah diskusi. Diskusi eh, kelompok satu. Kelompok satu, di sini kelompok dua, dan seterusnya. Nah, sini diskusi kelompok 5. Nah, UTS-nya nanti tidak UTS di kelas, tapi nanti ada penulisan untuk artikel sampai dengan penulisan di UAS. Ya. Nah, setiap Anda itu nanti akan menyampaikan kebagian 2 kali paparan. Ya, 2 kali paparan selama kuliah kita. Jadi nanti penyusunan artikelnya ada 2, artikel penelitian dan artikel bahan-bahan untuk perkuliahan. Sesuai dengan RPS yang nanti saya buat. Pokoknya nanti sudah lengkap dengan daftar nama dan lain-lain, jadi tinggal melaksanakan saja. Nah, tinggal ada kewajiban yang harus Anda lakukan selama 2 minggu sekarang. Jadi 2 minggu itu dari mulai tanggal
5 sampai dengan tanggal 12, belum nanti masuk tanggal 19. Apa itu? Yaitu ini. Anda mengkaji tentang pertama, eh, saya tulis di sini, sebelum masuk ke situ ya. Jadi gas selama 2 minggu, ke depan. Satu adalah eh, memahami dan mengkaji, atau mengkaji dan memahami dokumen IASP IASP 2020. Mengkaji dan memahami dokumen IASP 2020 untuk level SD, SMP, SMA. Sini SDMI, SMP MTS, SMA MA. Termasuk nanti ada untuk SMK. Kemudian yang kedua, tugas Anda adalah nanti membaca buku buku sumber yang dikirim dosen. Jadi nanti ada buku-buku bentuknya PDF yang nanti Anda harus baca. Baca itu dalam artian sebagai dasar nanti dalam penyusunan tugas ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mempelajari, menyimak, menyimak, mempelajari, mencatat, dan mempraktikkan eh, bahan dari video YouTube terkait teknik penulisan artikel ilmiah. Ada 2 channel yang Anda harus baca, Anda harus simak. Pertama, channel NC, Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Nanti Anda masuk ke playlist, lalu nanti masuk ke nama eh, penelitian dan publikasi ilmiah. Lalu di channel YouTube yang satu lagi yaitu Ihsan Rahmat Talks. Anda masuk ke playlist, lalu nanti cari playlist yang berjudul Kuliah Menulis Online. Ini 2 channel dengan playlist ini pelajari oleh Anda dalam waktu 2 minggu ini, karena ini menjadi dasar dalam penulisan artikel, bahan-bahan. Nah, oke, lanjut. Berarti apa saja yang harus Anda persiapkan dalam konteks kepentingan penulisan itu? Di laptop Anda, pastikan Anda sudah menginstal Office, minimal Office-nya 2019. Jangan di bawah itu, karena nanti suka kerepotan penulisan. Lalu setelah itu sudah terinstall yang namanya Mendeley. Mendeley-nya boleh desktop atau juga reference. Nanti saya perlihatkan contoh-contoh.
Kalau tidak Mendeley, itu silakan ambil alternatif Zotero. Boleh. Ya. Kenapa ini penting? Karena nanti bisa harus Anda kuasai cara-caranya. Kemudian yang kelima, Anda harus tahu bagaimana caranya cara atau apa ya, berlatih tentang cara untuk mendapatkan sumber bahan, sumber bahan atau artikel, sumber bahan artikel yang terindeks baik itu yang Indonesia ataupun juga dari luar. Anda bisa berlatih dari pertama, silakan Anda mencari di menggunakan software namanya Harzing Publish or Perish. Di internet, di YouTube banyak sekali tutorial-tutorial tentang Harzing Publish or Perish. Kemudian yang kedua, website untuk mendapatkan sumber bahan itu. Salah satunya adalah Anda bisa mencari di Google Scholar pasti ya. Scholar Google.com. Kemudian yang kedua, mencari di Semantic Scholar. semanticscholar.org. Lalu untuk yang berbahasa Indonesia bisa juga Anda cari di garuda.kemdikbud.go.id. Ini adalah website-website yang perlu untuk Anda ketahui. Jangan sampai tidak diketahui sama sekali. Sekarang saya masuk ke nomor 1 dulu deh. Pembahasan tentang dokumen IASP. Kenapa ini kemudian menjadi penting untuk dipelajari? Kalau Anda sudah mengajar di lembaga pendidikan, biasanya ada kewajiban setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali, sekolah melakukan akreditasi. Akreditasi ini adalah cara negara untuk memastikan layanan masyarakat terhadap kepuasan masyarakat terhadap lembaga penyedia layanan pendidikan itu bisa dilakukan dengan sesuai standar. Jadi standar-standar ini dibuat dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang maksimal. Makanya ada akreditasi. Nah, sekarang diberlakukan untuk Ban SM adalah akreditasi menggunakan IASP. IASP ini singkatan dari Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020. Ini berlaku untuk SD, SMP, SMA, dan madrasah. Anda boleh cek di internet, banyak sekali dasar-dasarnya. Saya sudah download ini, IASP 2020 untuk SD, SMP, untuk SMA. Nih. Saya coba klik satu saja untuk SD dulu. Kenapa ini menarik untuk dikaji? Alasan paling mendasar adalah karena ternyata pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran akan diuji apakah dia memberikan dampak secara meluas atau tidak, itu ketika dilihat secara komprehensif melalui instrumen ini. Anda lihat ini. Draft Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 Jenjang SD. Mohon izin Pak, yang di-share screen sama Bapak cuma Windows dari Word-nya aja. Oh iya Allah. Sorry. Karena saya pakai itu ya. Ya, oke, thank you. Padahal sudah ini ya. Nah, ini maksudnya. Kita tampil. Tampil Pak. Oke, thank you dikasih tahu ya. Oke, ini dokumen IASP. Nah, ada 4 kategori dalam IASP
ketika dia dilakukan proses penilaian. Itu ada mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah atau madrasah. Seperti Anda tahu, sebelum lahirnya instrumen ini, sebelumnya, itu juga pengalaman saya ketika menjadi asesor Ban SM, itu menggunakan instrumen 9 standar, dan 8 standar. Dari mulai standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, kemudian standar pengelolaan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar penilaian, standar sarana prasarana, standar pembiayaan. Itu 8 standar yang dikaji. Nah, kalau sekarang instrumen terbaru itu hanya 4 saja yang dinilai. Tapi 4 ini anaknya banyak. Anakan. Coba kita lihat. Anda bisa lihat di sini komponen pertama tentang mutu lulusan. Di sini ada butir 1 tentang karakter siswa. Di sini ada rumusan pernyataannya. Siswa menunjukkan sikap disiplin dalam berbagai situasi. Nah, kalau saya boleh berimajinasi ya, bagaimana mungkin siswa dapat disiplin kalau dalam pembelajaran juga tidak disiplin? Ketika dalam pembelajaran tidak disiplin, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah ada kontribusi dari mata pelajaran PAI untuk membentuk karakter siswa menjadi disiplin? Nah, sementara di akreditasi, ini diumumkan untuk seluruh siswa. Tapi tentunya di sini ada indikatornya. Indikatornya adalah menunjukkan karakter disiplin dalam berbagai situasi. Misalnya, disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah atau madrasah. Bagaimana caranya dengan 1 komponen mutu lulusan dan 1 indikator ini, kemudian datanya bisa kita dapatkan. Nah, di IASP kemudian ditunjuk di sini ada petunjuk teknis pengisian instrumen. Dibuat instrumennya. Dimulai dari pernyataan definisinya, pembuktian kinerjanya apa saja, lalu harus menelaah dokumen, lalu adanya petunjuk tentang observasi, lalu ada petunjuk tentang pedoman wawancara. Jadi, dalam mengukur atau mengevaluasi dari komponen mutu lulusan terkait dengan sikap disiplin, ini diukur dengan ini semua. Dan ini bisa dijadikan sebagai bahan Anda untuk menulis artikel sebenarnya. Gitu. Jadi kan artikel itu hakikatnya adalah how to report the research. Bagaimana kita melaporkan hasil riset. Tapi riset itu tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak memiliki teori apa yang dipakai, instrumen apa yang digunakan, lalu dengan cara bagaimana instrumen itu kita dapatkan informasinya dari lapangan. Nah, di sini kita lihat untuk sikap disiplin diukur dengan 3 ini. Didapatkan datanya dari sini. Ada atau tidak gitu. Kalau tidak ada ya berarti nggak sesuai standar. Kan itu aja sebenarnya. Simple. Wawancara juga ada. Dan wawancaranya masih wawancara terbatas. Belum wawancara yang mendetail. Ini hanya sebagai stimulus untuk sekolah kemudian mengembangkan pertanyaan ini dalam rangka mengumpulkan informasi tentang sikap disiplin. Itu baru 1. Mutu lulusan diukur dari sikap disiplin siswa. Yang kedua, ini adalah mutu lulusan diukurnya dari komponen tentang menunjukkan perilaku religius. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam pengamalannya dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah atau di madrasah. Di sini ada levelnya. 4 tentu lebih bagus, paling bagus. 3, 2, 1 ini paling rendah. Anda lihat di sini. Bagaimana petunjuk pengisiannya? Pertama, pahami tentang definisinya. Lalu ada pembuktian kinerja. Dari mana pembuktian kinerja itu? Menelaah dokumen kebijakan dan program keagamaan. Melakukan observasi tentang sikap dan perilaku religius siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah atau di madrasah. Kemudian yang ketiga, pembuktian kinerjanya adalah dengan
melakukan wawancara terhadap kepala, wakil kepala madrasah, komite, ataupun guru, atau guru pembimbing dan siswa itu sendiri. Anda bisa lihat dapatkan ini. Telah dokumen, ini. Telah observasi, ini petunjuknya ini. Ini wawancaranya ini. Hasilnya di sini dituliskan. Deskripsi hasil wawancaranya dituliskan di sini. Tuh. Dari sini, Anda bisa dapatkan seperti halnya ini nih. Boleh saya perlihatkan pada Anda, mudah-mudahan terlihat. Di tahun lalu, mahasiswa di kelas saya itu menulis artikel dengan seperti ini. Dan artikelnya sudah dipublish di jurnal Sinta 5. Ya, untuk ukuran mahasiswa pasca sudah sangat baik. Lihat, bagaimana kemudian disambungkan antara IASP dengan guru PAI. Kemampuan guru PAI dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan berkomunikasi sesuai IASP 2020. Ini tuh, Siti Rohmah Kurniasi, Lina Naziza, Siti Rohmah, Mulyawan, ada Yeti. Ini juga sama. Di tahun lalu, implementasi peningkatan karakter religius melalui program keassalaman berdasarkan IASP 2020. Ini karena ada di lokasi, ada program keassalaman dalam rangka peningkatan religius, tapi menggunakan instrumen IASP. Jadi, mata kuliah evaluasi PAI yang ada di program pasca tidak lagi hanya sebatas bagaimana berbicara tentang evaluasi pembelajaran mata pelajaran PAI, tapi bagaimana PAI sebagai mata pelajaran juga bisa berpengaruh terhadap iklim belajar, budaya sekolah, ataupun karakter dalam konteks pengembangan mutu kelembagaan. Lanjut. Sekarang lihat di sini. Nah, ini nih judul-judulnya ya. Ini baru 2 nih yang saya temukan, belum saya dapatkan semua. Anda boleh cek di dalam Google Scholar, ketika Anda tulis ISP 2020, dia akan panjang lebar membahas itu. Ini baru 2. Satu disiplin, satu lagi religius. Sekarang yang ketiga, lihat. Sikap kerja keras, tangguh, dan tanggung jawab, serta pengamalannya dalam aktivitas sekolah. Jadi intinya, kalau Anda mengajar di lembaga pendidikan, Anda kemudian mendapatkan tugas untuk membantu bidang kurikulum, menyusun dan mengisi borang akreditasi, bersiap-siaplah Anda pengkajian tentang hal ini. Maka dengan itulah saya mengajak kepada Anda semua, kalau ada yang belum mengajar ya berarti ini adalah pengalaman Anda untuk bagaimana belajar tentang instrumen akreditasi ini. Tetapi ketika kita sekarang belajar di mata kuliah evaluasi pembelajaran atau evaluasi pendidikan agama Islam, justru kita ingin mendalami bagaimana cara mengukur sebuah perilaku atau sikap tertentu dengan menggunakan instrumen yang oleh negara sudah dibuatkan. Dan itu kalau Anda mempelajarinya, paling tidak kalau suatu saat sekolah Anda membutuhkan bantuan Anda dalam mengisi akreditasi atau menjadi tim penyukses akreditasi, Anda akan secara terbuka mengatakan bahwa saya pernah melakukan itu, gitu loh, ya. Ini nomor 3, ini nomor 4, tuh. Siswa tidak melakukan perundungan dan mampu mencegah dan menghadapi praktik perundungan. Tuh. Diukurnya dengan apa? Ada telaah dokumen, ada pengisian angket, ada pedoman wawancara, dan seterusnya. Nanti dari telaah dan angket dan wawancara itu kemudian dipertimbangkan hasilnya seperti apa nanti pada level berapa. Yang kelima, siswa menunjukkan kompetensi abad 21 yang meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan mencipta. Bagaimana cara mengukurnya? Ada juga nih pengukuran kinerjanya. Nih, definisi disederhanakan. Lalu di sini juga ada
pembuktian kinerja dengan cara apa, menelah dokumen ada atau tidak, seperti apakah sekolah punya dokumen program pengembangan kemampuan kompetensi abad 21, minimal petunjuk teknis kepada guru bagaimana eh, kemampuan kompetensi siswa untuk abad 21 ini bisa diterapkan dalam pembelajaran. Itu harus ada pedoman. Dokumen program kesiswaan, punya atau tidak. RPP guru, ada apa enggak yang kira-kira termasuk mata pelajaran yang ada hubungannya dengan itu. Catatan guru, guru bikin catatan tidak terhadap aktivitas pembelajaran ataupun tentang siswa per siswa yang ada di kelasnya masing-masing. Sertifikat, piagam, piala, dan lain-lain. Kenapa? Karena ini terkait dengan ini. Apakah siswa pernah menunjukkan kemampuan berkomunikasi lewat contoh, apakah lomba debat, lomba diskusi, atau lomba apa? Kalau itu bisa dilakukan, berarti salah satu indikatornya tercapai. Oke, ini baru dua. Baru berapa? Baru 5. Belum yang ke-6. Apa yang ke-6 itu? Ini nih. Ini baru mutu lulusan, loh. Belum 3 lagi. Jadi dari 1 anakan, dari kedua anakan, ketiga anakan, keempat anakan, terus anakan. Tuh lihat. Siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat seperti pramuka, palang merah remaja, kerohanian, olahraga, seni dan budaya dan seterusnya. Di sini ada level 4, 3, 2, 1. 4 itu nilai paling tinggi, 1 level paling bawah. Di sini ada bagaimana cara mengukur itu. Di sini ada penjelasan, ada petunjuk teknis, ada pembuktian kinerja, ada telaah dokumen, lalu petunjuk observasi, petunjuk pengisian angket, petunjuk wawancara, dan di sini ada hasil-hasil hasilnya. Wawancara dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dengan guru bidang studi, dengan masyarakat, bagaimana tanggapan tentang pertanyaan ini. Ini banget-banget kualitatif ini. Tuh, ini ISP. Ya. Jadi, Anda ketika belajar ISP di lembaga pendidikan, pastikan itu semua bisa dilakukan. Gitu. Atau saya mau dengar dulu konfirmasi dari Anda. Adakah di antara Anda yang pernah menjadi bagian dari tim akreditasi di lembaga pendidikannya sehingga pernah membuka dokumen ini? Ada nggak? Belum saya lanjut. Saya belum, Pak. Kenapa? Belum, Ya, Pak. Rata-rata belum, Pak. belum. Rata-rata belum. Belum rata-rata, Pak, kayaknya. Eh, Kalau belum berarti memang ya harus belajar. Kebetulan sekarang ketemu. Ya. Jangan sampai udahlah belum, terus udah belajar deh. Jadi nggak dapat apa-apa. Gitu. Ya. Oke. Eh, Berarti kalau begitu pastikan pedoman ISP ini dibaca dari mulai SD SMP SMA. Nanti saya kirimkan filenya atau saya kirimkan linknya untuk Anda pelajari. Ya, silakan langsung download nanti karena nanti link itu akan saya hapus. Setelah 1 minggu saya hapus. Ya. Kemudian barusan itu apa? Bicara tentang ISP ya. Berarti penjelasan di Word-nya itu nomor 1 nih. Ini sudah. Kemudian nanti Anda juga harus membaca apa buku sumber yang dikirim oleh dosen. Kurang lebih ada 10 buah buku yang saya nanti akan kirimkan pada Anda. Bentuknya PDF dan sudah ada nih seperti ini bukunya. Nah ini bukunya nih. Udah kelihatan belum? Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ini silakan nanti dibaca dan silakan siap-siap untuk mengutip bagian yang penting untuk Anda kutip. Caranya gimana supaya mendapatkan bagian yang dikutip? Anda klik bukunya, lalu nanti silakan Ctrl F, tulis kata kuncinya. Nah, nanti bisa Anda cari di situ biar Anda baca mana yang penting atau tidak. Seperti contoh ini. Higher order thinking skills, developing higher order thinking in young learners. Ya, paling tidak pernah baca buku berbahasa Inggris tentang HOT gitu ya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan buku-buku ini secara gratis, geretongan, ya, Anda boleh melihat ini nih. Masuk ke Z Library
Kalau nggak salah sudah pernah saya kasih tahu belum sih? Belum ya? Z library id.zlibrary-asia.sa. Ininya apa? Nama link webnya. Kemudian Anda silakan tulis evaluation contoh. Oke. Anda tulis di sini evaluation. Akan banyak tampil buku-buku yang bicara tentang evaluation. Dan silakan download mana saja yang menurut Anda penting. Tuh, ini buku gratis. Dan bisa dipakai untuk semua mata pelajaran. Mata kuliah maksudnya. Ada semua di sini. Pastikan satu, Anda harus punya akun dulu di link ini. Caranya nih, ada titik 3 di sini. Kemudian klik kanan, di sini masuk akun biasa. Nanti masuk dulu. Anda kalau punya akun hanya bisa ngedownload sehari 10 buah. Nggak punya akun hanya 5 buah kalau tidak salah sehari. Bagusnya sih bikin aja lah banyak akun. Jadi nanti bisa download setelah akun ini habis pakai yang lain-lain terus. Ya. Oke. Lanjut. Sekarang setelah membaca buku selesai. Berarti, nah yang kedua selesai. Yang ketiga sekarang menyimak, mempelajari, mencatat, dan mempraktikkan bahan dari video YouTube terkait teknik penulisan artikel ilmiah. Ada 2 channel yang Anda harus baca, yang harus Anda simak. Pertama, Ensiklopedia Ahmad Fauzi, playlist, penelitian dan publikasi ilmiah. Mana itu? Ini nih, coba lihat baik-baik. Pertama, masuk ke YouTube dulu deh. Oke. Setelah masuk ke YouTube, di sini tulis Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Tulis. Kemudian masuk ke sini, ke channelnya. Lalu Anda lihat playlist. Di sini ada playlist nih. Lalu cari yang mana nih? Oh, ini nih. Publikasi ilmiah. Nah, ini penulisan dan publikasi ilmiah. Ini nih. Ini saya ulek-ulek nih. Oke. Buka ini. Ada 60 buah video yang bisa Anda pelajari dari mulai nomor 1 pertama paling atas sampai dengan terakhir. Kalau mau di-download, download sepuasnya. Di sini ada cara bagaimana. Ada cara semua di sini. Kalau untuk yang belum Anda makomnya ya lewat aja seperti ini. Cara mengetahui ID Scopus. Nah, ini kan Anda belum punya, berarti lewat aja. Memilih jurnal terindeks Scopus, nah ini pakai. Penting. Gitu. Ini baru Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Yang kedua ada Ihsan Rahmat Talks. Ini juga sama, channel YouTube. Anda tinggal masuk ke Ihsan Rahmat Talks. Lalu Anda masuk ke playlist. Kemudian cari KMO. Nah ini, kelas menulis online. KMO. Klik ini. Tuh. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke. sejahtera untuk kita Di sini semua. Anda lihat di sini Semoga teman-teman ada di dalam kondisi sehat KMO 1 belajar menulis bagi pemula. Ya. Kenapa ini? Kemudian KMO 2 perbedaan artikel ilmiah dengan jurnal versi cetak online dan offline. Ini nomor 3, 4, 5, 6 sampai dengan 11. Nah, ini bahasanya 11 aja. Yang tadi yang 60 itu praktikkan aja semua. Kecuali yang tadi ada bahasa-bahasa yang menurut saya belum pas buat Anda. Ya. Gitu. Dari sini, saya harapkan 2 minggu itu Anda silakan catat setiap materi yang disampaikan dari setiap videonya.
Karena kalau tidak dicatat juga Anda tidak akan dapat apa-apa. Gitu. Jadi saya tidak hanya menyuruh Anda menulis, tapi Anda harus tahu juga caranya nulis kayak gimana. Jangan sampai Anda nulis, tapi itu apa? Itu nulisnya benar apa ente gitu. Ya, kan itu repot, repot. Oke, itu yang ketiga tentang ini. Selesai. Yang keempat, ya, laptopnya harus pakai referensi Office 19, Mendeley Desktop, dan Zotero. Nah, ini penting kenapa? Karena supaya memudahkan Anda mengerjakan paper. Gitu. Office 2013 boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi sebaiknya minimal di 2019. Mendeley-nya silahkan di-download. Banyak tutorialnya. Saya tidak akan mengajarkan di sini karena bukan bidangnya. Termasuk untuk Zotero juga enak untuk dipakai. Ya. Lalu, anggap saja ini selesai ya. Berempat, selesai. Sekarang yang kelima adalah berlatih tentang cara mendapatkan sumber dari sumber bahan artikel. Pertama menggunakan Harzing, Publish or Perish. Harzing, Publish or Perish. Apa bentuknya seperti apa? Ini kayak begini nih. Nih. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk artikel yang Anda ingin dapatkan yang terindeks Scopus, pastikan Anda harus memiliki APK dalam Publish or Perish untuk bisa Anda mengakses Scopus. Caranya gimana? Caranya adalah Anda harus memastikan yang namanya ini nih, tulis. Kalau nggak ngerti ya, saya tulis di sini. APK Scopus. Nah, tulis gitu. Dia nanti akan muncul berbagai video yang mengantarkan Anda untuk bagaimana caranya mendapatkan API key untuk dipublish or perish sehingga Anda bisa masuk ke download file artikel Scopus. Gitu. Ini ada tutorial-tutorial. Silakan dibuka saja. Jadi jangan sampai apa ya? Ya jangan karena belajar sendiri terus santai aja nanti aja. Ingat ya, pembelajaran yang sifatnya distance learning itu sangat tergantung kepada motivasi mahasiswa yang bersangkutan. Jadi kalau motivasinya rendah, dipastikan dia akan nggak dapat apa-apa. Nih, publish or perish. Saya tadi sudah coba praktekkan kalau Anda menulis kata-kata School Accreditations Indonesia bakal muncul ini. Oh. Sekarang kita nulis lagi. Madrasah Accreditation in Indonesia. Adakah? Nah, ternyata hanya ada 2 yang, tapi karena dibatasi nih, saya membatasi 5 tahun terakhir. Jadi artikelnya jangan sampai lebih dari 5 tahun terakhir. 2018 sampai 2003. Tuh. Curriculum Development and Accreditation Standard International Islamic Schools Indonesia. What causes children to work in Indonesia? Nah, saya mau masuk ke sini dulu deh. Ada 2 cara bagaimana Anda bisa memasukkan ini ke dalam Mendeley. Salah satunya yang pertama, Anda secara manual mendownload ini. Caranya gimana? Ini klik kanan, masuk ke Open Article Browsers. Nah, berarti Anda masuk ke artikelnya langsung. Di sini ternyata masuk ke curriculumstudies.org. Tuh, masuknya di sini. Ini berarti Anda bisa download langsung dari sini. Jadi dari Harzing Publish or Perish, klik kanan, nanti muncul ini, klik gitu. Ya. Tadi masuknya ke mana? Full. Oh, belum. Ini. Ini. Artikelnya belum kelihatan, ya. Karena harus di-download. PDF-nya aja klik. Ini berarti bisa di-download.
Tuh. Don. Ini pada telat masuk ke internet nih. Ini bisa download. Tak, download. Setelah download, nanti di Mendeley-nya bisa dibuka supaya bisa di-upload. Ini saya kasih rumus 2000 berapa tadi tuh? 2000 oh 2021 ya. 2021 madrasah accreditation. Scopus. Ini untuk memudahkan nanti pencarian karena kan dia masuknya ke dokumen biasanya. Dokumen kan sudah banyak file. 2021. Klik. Ini yang kedua. Dua satu Nah, nanti pada saat Anda membuka Mendeley, Mendeley-nya Mendeley desktop dulu. Nah, ini. Saya masukkan ke School Accreditation. Lalu add files. Kemudian masuk ke tadi. Disimpannya di mana tadi? 2021 kalau nggak salah. Ini. 2021 Scopus Scopus 2009. Nah, ini. Oh udah ada ya. Bukan yang ini berarti sorry. Ribu 2021. Nah ini. Tuh, ada 4 tambah Nasir. Nah ini. File. Dan nanti bisa dipakai untuk citasi. Ya, citasi. Nah, kalau ternyata Anda mendapatkan materi lebih banyak. Lebih serif ini. Publish or perish. Judulnya adalah School Quality School in Indonesia. Tahunnya 2018-2023 dibatasi. Kata kuncinya quality school in Indonesia. Coba kita klik. Ada berapa puluh, berapa ratus, atau berapapun. Sudah ada 403. Tuh. Kita lihat sini. Hanya dari 2018 sampai 2023. Artikel jurnal 2019. Ini kayaknya harus dipisahkan. 400. Gimana?
Tapi Anda pastikan jangan sampai yang selain artikel muncul. Kayak ini nih, conference nggak usah muncul nih. Book chapter nggak usah muncul. Gimana caranya? Caranya adalah Anda harus pindahkan dulu dia ke sini. Berarti dari sini ke bawah, ini jangan di checklist. Checklistnya dihapus. Perhatikan baik-baik nih, karena ini kalau yang belum tahu penting, kalau yang sudah tahu menguatkan. Ya. Dihabiskan dulu ini centangan ke bawahnya karena ini bukan artikel. Karena kita hanya mencari artikelnya saja. Kelemahan menggunakan publish or perish adalah kita tidak pernah tahu ini artikelnya Q berapa. Kecuali kalau kita buka satu persatu hasilnya. Gitu. Oke, habis itu ya. Berarti yang dicentang hanya yang artikel saja. Kemudian ada save result. Save result. Masuknya ke ini, result as this. Klik ini. Ya. Klik. Lalu beri nama Quality of School in Indonesia. Quality School. Oke. Save. Jadi nanti terkumpul semua data ini dalam list yang tadi namanya. Kita keluar dari publish or perish, masuk ke sini. Mendeley. Di Mendeley, Anda untuk memisahkan tadi foldernya, Anda buat di sini folder baru. Quality of School. Ya. Kalau sudah, siap-siap untuk mengimport metadata tadi yang sudah dibuat dari Mendeley ke folder ini. Caranya gimana? Lihat ini, klik satu kali. Klik aja satu kali. Kemudian add. Quality of School, klik di sini. Lalu file, ada import, lalu ada list di sini. Klik. Nah, tadi namanya apa tadi? Quality of School. Cari yang bentuknya begini, Quality of School. Nih, ketemu. Oke, ketemu. Lalu klik open. Semua metadata tadi masuk semua tanpa harus ngetik lagi. Oh. Dan relatif aman. Kecuali yang belum lengkap. Nih, doi-nya belum dipastikan. Kalau misalkan kalian belum tahu filenya, pengen tahu filenya gimana? Ya harus di-download satu-satu. Caranya gimana? Ini. Kalau sini contohnya nih, kan Anda belum baca filenya nih. Nih, contoh Kaligis mental health problems and needs among traditional age youth in Indonesia. Gimana kalau kita update? Tuh, ketika diupdate muncul. Apa yang muncul? Ada ininya. Ada abstrak yang ini. Ada juga doi. Nah, tapi kan ini belum ada filenya. Saya pengen baca dong dikit-dikit. Gimana caranya? Klik lookup. Nah, di sini muncul MDPI bla 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 bla. Ini Anda copy. Anda bisa mengcopy dari URL-nya, Anda bisa membuka juga dari doi-nya. Saya praktekkan satu-satu, dari doi-nya dulu. Ada dua cara untuk melihat ke doi. Satu, yaitu Anda masuk ke toolbar Google, lalu di sini masukkan ke Schihub. Schihub, schstriphub.hkvisa.net. Kelihatan kan? Yang muncul nanti ada gagak hitam pegang kunci. Itu perlawanan kepada oligarki. Kita copy pastekan di sini, pastekan. Nah, ini doi. Lalu kita open. Nah, kalau sudah begini, filenya bisa kita download. Tuh, download. Ya, berarti berapa ini? 2021 Quality of School. Quality of School. Ini untuk mengcoding aja ya. Kemudian Scopus. Nah, saya nanti bisa mendeteksi. Search, beres. Baru dari situ masuk ke Mendeley ini. Nah, pindahkan
yang tadi apa? PDF ke sini. Caranya gimana? File, add files. Filenya di mana tadi? Sini. Dokumen, ada dokumen 2023. 2021 ya? Nah, ini. 2021 Quality of School Scopus Insert. Set. Copy. Tuh. Langsung namanya berubah. Jadi ini bisa dibuka tuh. Tuh, bisa dibuka. Tuh. Begitu. Itu beberapa teknik ya. Karena kalau teknik tidak disampaikan juga nanti kerepotan. Nah, baru menggunakan apa ini? Mendelay. Kalau Zotero gimana Pak? Zotero lebih mudah lagi. Ada di tampilan yang lain lah. Kalau Zotero. Tapi saya rekomendasinya dulu yang Mendeley dulu. Sebab ini yang dipakai untuk Scopus. Karena Scopus juga karena Mendeley itu Elsevier. Elsevier itu anak buah yang ada di ruang lingkup Scopus. Ya. Oke, panjang lebar saya bicara pada diam baik kayak yang ditinggal tidur nih, gimana? Hmm? Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ada? Ada nggak? Ini ada yang baru masuk. Gimana? Halo? Ada Pak suara itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau Pak, ada maaf, yang tahu apa yang sudah saya sampaikan, Anda sudah paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Pak, maaf, mau bertanya Pak. Boleh, boleh. Silakan. Jadi kalau untuk nanti penugasan itu oleh Bapak juga ditentukan namanya Pak, atau sama kita. Ya, semua saya tentukan. Biar tidak ada yang, saya kenapa ini? Nah, biasa begitu ya. Ya. Ya Pak. Pokoknya kalau andanya tidak, ya mohon maaf lah. Kalau pada saat presentasi jadwalnya Anda tidak hadir, ya itu jangan ngarep nilai A dah gitu lah. Walaupun tugas yang lain terpenuhi. Ya Pak. Nah, Atau Rohman ya Pak. ya itu kan attitude ya. Attitude. Oke, ada lagi? Izin Pak, berarti Yuk, tadi untuk file-file yang Bapak sampaikan tadi itu yang link segala macam kan dikirim di grup gitu Pak. semua dikirim, semua dikirim. Kalau Masih Pak. sudah terkirim, segera download, masukin ke laptop Anda, karena nanti linknya mau saya hapus. Baik. RPS-nya juga saya ada di situ semua, pokoknya nggak bakalan kemana-mana. Kelas A, kelas B, satunya sama di situ. Oke, kita sampai jam berapa ini? 11, Pak. Sampai jam 11 ya Pak. 11. Oke, berarti masih ada waktu sekitar 11 pas ya? 11 pas. Iya Pak. Oke, ada waktu setengah jam lagi. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjut. Ini saya sedang sedang apa ya? Sedang berusaha membantu Anda memahamkan, memudahkan tentang bagaimana cara melakukan riset, terutama menulis. Saya yakin semester 1 juga Anda oleh dosen diperintahkan untuk membuat tugas-tugas menulis. Walaupun saya juga yakin ada beberapa yang tidak memberikan detail teknis seperti ini, tapi hanya sebatas nyuruh, oh kamu bikin aja, bikin aja, bikin aja. Kalau saya enggak, saya pengen Andanya tahu dulu bagaimana cara membuka jurnal, bagaimana membuka menulis dan lain-lain. Gitu. Nah, saya pengen dari mulai sekarang coba tugas Anda lagi nih. Saya apa ya maksudnya? Ini nih tugas.
Ini. Yang ke tadi sudah publish or perish sudah. Semantic Scholar udah pernah belum? Kalau belum saya praktekin sekarang. Gampang kok. Yang penting mah tahu webnya sebenarnya. Belum Bapak. Nih, semanticscholars.org research. Karena tinggal tuliskan aja kata kuncinya apa Anda yang mau tulis. Contoh, school atau accreditation. Accreditation of school. Kalau nggak ada, bolak-balik aja. Tuh, tinggal. The rule of school accreditations in improving the quality of the graduates, bla 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 bla. Ini, ya. Tapi kalau semantic scholars bagusnya pakai bahasa Inggris, ya. Kalau garuda.kemdikbud.go.id, nih tampilannya seperti ini. Ini tampilannya. Pastikan Anda untuk memahami bagaimana pencariannya, yaitu ada istilah advanced search di sini. Anda batasi waktunya dari kapan sejak kapan itu bisa. Oke, jurnal, membatasi jurnalnya, membatasi publishernya kah atau autorsnya dibatasi. Tapi kadang-kadang ini aja cukup. Source title, judulnya apa, mau apa. Contoh ya, akreditasi sekolah. Publisher name itu tidak usah ditulis. Apa yang terjadi nanti? Ketika sudah begini nanti akan muncul dokumen-dokumen akreditasi yang namanya ada nama akreditasi sekolah. Perlu waktu. Tuh, ada 197 dokumen. Tapi ini belum kita batasi, belum di-exclude. Kita batasi dari 2018. Ketika difilter, hanya berapa? Dari 2018 sampai dengan 2019. Coba kita lihat ada berapa. Tapi ini sekali lagi harus dibaca lagi tuh. Ada 131. Tuh. Workshop dan pendampingan manajemen sekolah berbasis akreditasi berdasarkan instrumen satuan pendidikan ya, ISP. Ini bisa nih. Berdasarkan instrumen ISP. Kalau saya ini tuliskan kata-kata ISP gimana nih ya? IASP 2020. Kira-kira akan ada berapa buah dokumen yang muncul? Ya. Masih nggak ulang. Ada 14 dokumen. Tuh, coba lihat. Best practice penjaminan mutu lulusan berbasis ISP 2020 di sekolah menengah kejuruan. Best practice penjaminan, ini sama ya, dua sama. Manajemen ISP guna membangun budaya mutu di SD Muhammadiyah Pondok Serang. Tuh, ini. Termasuk tadi artikel yang dibuat oleh mahasiswa yang bareng dengan saya. Tuh ini. Kemampuan guru PAI dalam menyusun ISP. Oke. Ini baru menggunakan Google Garuda, kemudian apa lagi? Semantic Scholars, lalu scopus.com, nanti ada lagi. Tuh. Kalau Anda ingin dapat filenya, klik di sini. Kalau Anda mendapatkan listnya, tinggal klik ini. Tuh. Begitu. Oke. Saya minta dengan sangat kepada Anda semua, jika nanti Anda sudah menyimak videonya seluruhnya, mencatat bagian-bagian pentingnya, kemudian Anda boleh nanti diskusi dengan saya. Pak, nanti untuk judulnya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, dan seterusnya. Jadi nanti Anda yang akan melakukan riset. Ya. Kemudian ini, biar tidak lupa, dari mulai sekarang, ini sudah ya, sudah nih, beres. Saya warna hijaukan.
Nomor 6. Dari sekarang, pastikan Anda mahasiswa sudah menentukan lokasi tempat riset. Tentukan, Anda mau di mana? Berapa buah, Pak? Ya, minimalnya 2 lah. Jangan terlalu 1. Ya, pastikan mahasiswa sudah menentukan lokasi riset. Nanti mau di mana? Negeri atau swasta? Boleh. Terus yang kedua, pastikan Anda sudah berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Minimal dengan guru PA ini. Berbaik-baiklah dengan guru PA ini. Termasuk dengan madrasah di madrasah ini. Kemudian, Anda pastikan sudah hunting. Nah, hunting itu artinya berburu. Hunting jurnal target yang akan jadi sasaran pengiriman naskah. Kenapa ini harus dilakukan? Karena yang pertama, Anda harus menyusun si artikel itu berdasarkan template dari jurnal tersebut. Nggak boleh keluar dari template. Ya, bolehlah Sinta 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, boleh Sinta 1? Ya, kalau bisa nggak apa-apa. Kalau enggak, jangan. Pilih aja dari 2, 3, 4, 5, mana yang mau Anda ambil. Ya, yang penting tersertifikasi atau terpublikasi secara luas. Gitu. Oke? Pada diam aja nih. Saya ditinggal tidur apa? Masih ada. Oke. Sebelumnya saya mau nanya ke Anda. Apakah Anda sudah pernah mengetahui apa yang saya paparkan barusan? Oh, saya pernah tahu ini, pernah tahu ini, pernah tahu ini selain Mendeley. Mungkin. Ada? Saya Belum, baru Pak. tahu Mendeley, Pak. Baru tahu Mendeley? Oh, oke. Berarti sok dari mulai sekarang belajar tentang Mendeley supaya nanti gampang ketika Anda nyusun tesis. Jadi kita tuh lagi latihan nih. Semuanya latihan. Jadi Anda jangan pandang ini beban, tapi pastikan ini menjadi bagian dari cara Anda melihat masa depan dengan pengumpulan kompetensi dari sekarang. Mau nanya, Pak. Tadi kan Boleh? Mendeley ada 2, ada Mendeley desktop sama resources. Itu apa bedanya tuh, Pak? Reference. Reference. Sebetulnya sama-sama, bedanya cuma yang satu bisa online, yang satu bisa offline, gitu. Yang desktop itu bisa offline. Gitu. Nggak tahu kenapa kalau saya senang yang desktop karena di desktop itu kita bisa sambil membaca artikel. Jadi ada cara membaca artikel tanpa harus membaca artikel. Jadi bahasanya saya menulis itu dengan membaca tapi membaca dengan tidak membaca. Jadi cepat. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara menulis paper dengan cepat. Gitu. Ya, dengan Mendeley desktop itu bisa membaca artikel dengan cepat. Gitu, Pak. Ya. Nanti minggu depan libur ya. Anda boleh cek di YouTube saya nanti yang lain-lain itu ada tentang cara menulis, bisa diikuti deh, bisa diikuti. Ada beberapa yang bisa diikuti, beberapa bagian dari link-link YouTube saya bisa Anda pelajari. Ya. Oke, sudah pukul berapa ini? 10.36 ya? Oh, masih lama. Ada lagi? Silakan. Mau bertanya, Pak? Boleh. Untuk judul artikel itu topiknya dari silabus atau harus IASP yang tadi Bapak jelaskan ya? Nah, itu. Nanti untuk masalah itu saya akan paparkan di dalam RPS dan tugas dan juknisnya. Ya. Jadi nanti tiap orang
boleh jadi berbeda dari judulnya. Gitu. Ya, ditunggu saja lah kabar baiknya nanti. Nanti pokoknya rewas we. Wah, menang tugas iya, tugas iya, tugas iya, tugas. Kalau dosen lain juga sama kan? Sudah memberikan tugas? Sudah, Bapak. Nah, iyalah. Karena memang apa? Tugas itu adalah cara untuk agar Anda punya tanggung jawab sebetulnya. Jadi kalau tidak pernah bertanggung jawab, ya Anda tidak akan pernah tahu bagaimana caranya untuk itu. Ya. Oke, oke. Sementara itu aja dulu untuk hari ini. Saya pikir eh, bahasan saya akan segera uploadkan ini ke YouTube. Nanti tinggal sisanya RPS dan lain-lainnya saya kirim kepada Anda. Ya, oke. Terima kasih. PJ-nya siapa? Pak Robi Salim ya. Terima kasih. Komunikatif aja dah, biar semuanya tuntas ya. Mana enggak apa atur. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wa muwaffiq ila monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.